Nekat melakukan aksi pembegalan lantaran butuh uang. Pelaku ini berencana untuk menjual mobil korban untuk digunakan liburan dan modal bekerja di Australia. Maria Livia, perempuan 23 tahun yang nekat menusuk Pujiono, seorang sopir taksi online, ditangkap polisi. Pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolsek Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur. Selain menusuk korban, terungkap fakta bahwa pelaku nekat melakukan aksi pembegalan lantaran butuh uang. Pelaku berencana menjual mobil korban senilai 50 juta rupiah. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk liburan dan modal bekerja di Australia. Ternyata setelah kita dalami, kita interogasi sampai mendalam, ternyata dia hanya pelaku tunggal. Itu hanya alibinya dia untuk mengelabui kita agar tidak fokus ke dia saja. Baru sekali melakukan ini dan dia karena kepepet uang ingin bekerja sekaligus liburan di Australia. Sebelumnya pelaku memesan taksi online di kawasan Surabaya Timur. Sopir taksi online kemudian datang hingga sesampainya di kawasan perumahan Royal Park Residence Gunung Anyar, pelaku tiba-tiba menjerat leher korban dengan tali tas. Karena korban melawan, pelaku mengeluarkan pisau yang sengaja dibawa dan ditusukkan ke leher korban. Karena kesakitan, korban pun memberontak dan keluar dari mobil. Pelaku langsung membawa kabur mobil hingga menabrak salah satu mobil warga. Pelaku akhirnya ditangkap petugas keamanan perumahan. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk membahas fenomena ini, kita akan berdiskusi dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Selamat siang, Mbak Hanifah, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Baik, alhamdulillah. Oke, Mbak Hanifah, ini kita lihat sebelumnya ada dua berita yang hampir sama begitu. Hanya berselang beberapa hari saja ada dua kejadian. Yang pertama ada seorang perempuan yang membegal demi uang ke luar negeri begitu dan juga untuk liburan. Satu lagi ada yang terbaru adalah mahasiswa yang nekat menjamret untuk bayar cicilan begitu. Apa analisa Anda dari dua kasus ini? Ya, baik. Ternyata pada saat ini identitas dan kenikmatan itu sudah mewarnai kehidupan sehari-hari remaja kita. Remaja yang harusnya masih memikirkan sekolah, ternyata mereka karena sudah terpapar dengan hedon, jiwa hedon di media sosial dan kondisi-kondisi yang ideal, seolah-olah ideal ya dari film maupun kehidupan artis atau orang-orang yang menjadi populer di situ, menjadikan hal ini sebagai tuntutan untuk hidup yang sama. Nah ini dipengaruhi juga oleh kondisi impulsif seorang remaja. Jadi mereka tidak bisa mengetahui efek dari apa yang sudah dia lakukan nanti ke depannya seperti apa. Selain itu mereka mencari cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tadi ada dua kasus, dua kondisi yang mungkin sangat berbeda. Yang pertama dia ingin keluar negeri, yang kedua dia ingin memenuhi cicilan. Artinya kan dalam kejahatannya itu ada kewajiban yang ingin dipenuhi. Tetapi di sisi lain ada sifat hedonisme yang ingin ditunjukkan ke masyarakat. Bahwa dia juga mungkin bisa melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang selama ini mereka lihat dan dianggap sebagai kehidupan yang ideal. Oke, nah yang lumayan menarik perhatian juga ini yang di Surabaya motifnya ingin keluar negeri begitu dan juga liburan. Ini fenomena apa sebenarnya kalau Anda melihatnya? Mengapa kalau kita bicara demi memenuhi gaya hidup dan juga healing mungkin ya, ini malah membenarkan hal-hal yang kriminal begitu? Ya, karena mereka sebetulnya nih ya remaja kita itu kan kurang pendidikan hukum ya, pengetahuan tentang hukumnya kurang, ditambah dengan emosional. Dia tidak memikirkan dampak dari apa yang dia lakukan, terus keinginan untuk mengetes kemampuan baru gitu. Ini sebetulnya seorang perempuan membegal itu kan sesuatu yang sangat-sangat besar gitu ya, perilaku yang besar dan beresiko. Tapi dia bisa melakukan hal itu, berarti ini kan sangat-sangat impulsif. Hanya ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Berarti kan dia tidak memikirkan apa dampak dari ini. Berarti dia kalau kita ke belakang, berarti secara edukasi hukum dia tidak ada sama sekali. Nah ini yang seharusnya sudah kita lakukan ke sekolah-sekolah, ke universitas, bahwa edukasi hukum ini harus diberikan. Karena kalau tidak, mereka hanya melakukan tindakan-tindakan impulsif, hanya untuk kesenangan sesaat tadi itu. Karena mereka menganggap bahwa identitas yang keren, yang bagus, yang hedon itu adalah sesuatu yang sempurna. Terutama karena ditunjang dengan sekarang dunia itu dunia media sosial, sehingga mereka perlu untuk memamerkan sesuatu demi menaikkan strata sosial, begitu Mbak.
Oke, mengejar sesuatu demi menaikkan status sosial, menghalalkan segala cara begitu untuk hidup hedon tadi ya bahasanya. Apakah ini sebuah sifat yang memang sifat dasar ditemukan oleh remaja kah? Atau memang ini ada sebuah kelainan psikologi gitu Anda melihatnya? Sebetulnya karena remaja zaman sekarang tekanannya sangat luar biasa ya, tidak hanya tekanan untuk mereka berprestasi, tetapi mereka juga punya tekanan hidup bahwa setelah mereka berprestasi, setelah mereka sekolah, mencari pekerjaan itu susah. Sehingga timbul ide-ide baru untuk mempercepat kemungkinan untuk mendapatkan harta demi memuaskan hatinya, memuaskan keinginannya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya sekarang bukan hanya mereka melakukan pembegalan, tetapi banyak sekali tiba-tiba remaja menjadi aniani atau menjadi simpanan. Karena apa? Mungkin lapangan pekerjaan yang sangat-sangat kurang. Ditambah lagi bonus demografi, remaja banyak sekali. Sementara tidak ada pekerjaan yang bisa mereka menampung mereka, masuk ke lembaga-lembaga tertentu juga mengalami kesulitan. Akhirnya mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan yang mereka lihat selama ini di media sosial dengan cara yang tepat. Oke, kalau logikanya ataupun teorinya kan kalau misalnya kita pendapatannya minim mungkin akan mengurangi juga gaya hidup begitu. Tapi apa kemudian kondisi di luar lingkungan mereka nih yang membuat mereka akhirnya alasannya untuk memilih melakukan kejahatan demi hidup hedon ini, memenuhi kebutuhan hidupnya ini? Ya baik, remaja kita mengalami kondisi emosional yang terguncang, tidak ada kelekatan dengan orang tua, tidak ada kontrol sosial. Sehingga untuk memenuhi emosionalnya tadi, mereka cenderung melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Lalu masyarakat menormalisasi, menganggap ini sesuatu yang biasa, menganggap ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh remaja, sehingga mereka terus melakukan hal ini. Baik dalam hal yang untuk mencari harta tadi maupun kejahatan-kejahatan yang lain. Mereka menganggap bahwa hukuman juga akan bisa dibeli, sehingga mereka merasa bahwa ini adalah cara yang tepat untuk mengambil keuntungan dari keinginan yang mereka harapkan. Lalu ada hal yang lain, yaitu kemerdekaan emosional tadi itu. Ketika mereka merasa tekanan, baik tekanan dari media, tekanan dari teman sebaya, kebutuhan-kebutuhan yang lain, ini membuat mereka menjadi memberontaknya dengan melakukan kegiatan yang salah. Jadi mereka menghilangkan pikiran terkait dengan konsekuensi. Yang seharusnya ini kan hanya ada di anak-anak SD, karena anak-anak yang masih kecil itu mereka tidak memikirkan konsekuensi. Tetapi kalau usia di atas 14 tahun, apalagi sudah 20 tahun, seharusnya mereka sudah tahu konsekuensi itu apa. Berarti mereka tidak sampai ke sana, mereka impulsif, mereka berpikiran pendek, dan ini ada kaitannya dengan lazy mind. Lazy mind itu adalah penyakit dari orang-orang di Indonesia. Mereka hanya memikirkan dalam waktu pendek saja, sehingga mereka tidak melakukan pemikiran-pemikiran untuk masa yang akan datang. Oke, apakah ini kita bisa sebut bahwa saat ini pelaku kriminal sudah bergeser gitu mindsetnya, tidak hanya dari kalangan yang memang membutuhkan uang untuk kebutuhan primer saja, tapi juga pelaku yang nekat berbuat kriminal untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan tersiernya gitu? Ya betul, karena dunianya sekarang memang sudah dunia digital. Ketika dunia digital berarti yang namanya pamer itu menjadi modal utama. Jadi kehidupan sehari-hari, semua orang memamerkan aktivitasnya, semua orang memamerkan bagaimana mereka melakukan kehidupannya. Tetapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa sesuatu yang mewah, yang menyenangkan itu adalah model hidup yang ideal. Nah ini yang dikopi oleh mereka. Artinya tidak ada filter untuk remaja ini bagaimana cara yang tepat untuk mereka hidup dengan takarannya masing-masing. Ketika mereka tidak bisa menakar, akhirnya mereka akan memilih hal-hal di luar kendali yang mungkin akan merugikan orang lain dengan melakukan kejahatan. Oke, apa mungkin yang bisa kita lakukan untuk langkah preventifnya begitu? Kalau tadi kita membahasnya nih Mbak Hanifah, yang terpengaruh ini adalah kelompok-kelompok dari remaja. Artinya kan mereka masih punya banyak waktu untuk menjadi dewasa begitu, sehingga masih bisa diperbaiki mungkin. Apa langkah preventif yang bisa dilakukan mungkin dari pihak keluarga dan juga lingkungan-lingkungan sekitar remaja ini agar tidak terjadi hal-hal serupa kembali? Baik. Edukasi hukum itu sangat penting, karena edukasi hukum itu membuat seorang remaja atau siapapun mengetahui ketika dia melakukan suatu perilaku yang menyimpang, ada pidana yang akan menjerat mereka. Yang kedua, mereka harus tahu bagaimana social comparison, ini ilmu yang bisa disampaikan baik di sekolah maupun di rumah. Social comparison itu kita lakukan setiap hari, karena bangun tidur pun kita sudah melihat sosial media. Ketika kita melihat seseorang yang di atas kita, harapannya kita bersyukur.
Tapi nyatanya kita ingin melakukan atau mendapatkan hal seperti itu dengan cara yang salah. Ketika kita mengetahui orang yang di bawah kita, harapannya kita ketika kita melihat orang di bawah kita menjadi bersyukur. Ketika kita melihat orang yang di atas, kita menjadi termotivasi. Tapi bukan termotivasi, motivasinya bukan sesuatu yang benar, tapi kita malah melakukan kejahatan. Jadi ini yang harus disampaikan oleh orang tua dan sekolah, bahwa hidup dengan takaran kita masing-masing itu lebih menyelamatkan daripada kita mengukur dengan cara orang lain. Tapi bagaimanapun juga ini adalah hidup yang susah, berbeda dengan Gen X atau Gen yang sebelumnya, yang mereka tidak punya persaingan-persaingan yang sangat-sangat berat. Kalau sekarang kan memang sengaja dipampangkan, ya, semua orang memamerkan hidupnya hedon, dan ini membuat remaja yang sedang tidak stabil ini menjadi ingin melakukan hal yang sama. Oke, salah satu dampak negatif dari berkembangnya sosial media begitu mungkin yang bisa kita pelajari juga. Tapi terima kasih atas informasi dan juga waktunya Mbak Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat siang, salam sehat selalu.